Karena pihak kepolisian adalah suara kita, pihak kepolisian adalah saudara kita. Orang putih yang banyak hukum di sini ada cewek-cewek dengan Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Maju semuanya, rekan-rekan semuanya hari ini. Dengan membawa keranda mayat, massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi terlibat saling dorong dengan polisi saat berusaha masuk ke kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Banten. Kepala Bawaslu Pandeglang untuk segera keluar. Saya, ayo, karena pihak kepolisian adalah suara kita. Mereka memprotes Bawaslu karena berbagai laporan dugaan kecurangan pilkada tidak ditanggapi, seperti kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon. Massa lalu melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk dan menyegel pintu masuk sebagai bentuk kekecewaan. Sementara keranda mayat yang dibawa menjadi simbol matinya demokrasi. Aksi kita adalah bentuk dari protes dan kekecewaan kita kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini adalah Ketua Bawaslu beserta jajarannya yang menganulir laporan kita yang padahal itu saksi, bukti, dan juga saksi fakta itu telah terpenuhi unsurnya. Sampaikan. Hingga unjuk rasa berakhir, belum ada tanggapan dari pihak Bawaslu Kabupaten Pandeglang terkait tuduhan tidak memproses laporan pelanggaran pilkada tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah ruko penjualan suku cadang dan bengkel sepeda motor serta toko sembako di Jalan Kerendang Barat, Tambora, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Api pertama kali muncul di lantai 1, namun banyaknya material plastik dan oli membuat api kian membesar hingga membakar seluruh bangunan 3 lantai. Api juga sempat merambat ke toko sembako di sebelahnya. Tolong dibantu Jaya 65 untuk lokasi Kerendang Barat. Petugas pemadam bersama warga berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di ruko penjualan suku cadang dan bengkel sepeda motor. Kalau informasi tertutup Pak, udah ditutup karena jamnya udah 8.30. Bengkel ini Pak. Jadi banyak plastik, oli juga Pak ya. Banyak bahan yang mudah terbakar. Baik. Ada korban jiwa untuk saat ini Pak? Untuk korban jiwa kosong Pak. Tak ada korban jiwa, namun seorang petugas pemadam kebakaran mengalami sesak nafas lantaran terkepung asap saat memadamkan kobaran api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu polisi menangkap 15 anggota Ormas pasca penyerangan dan pengerusakan cucian mobil di Pekanbaru Riau. Mereka diduga terlibat dalam aksi pengerusakan puluhan unit sepeda motor, 3 unit mobil, dan bangunan serta fasilitas di lokasi. 15 orang anggota Ormas ditangkap oleh tim gabungan di Treskrimum Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru di lokasi yang berbeda. Ke-15 orang yang ditangkap ini ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan tempat cuci mobil. Polisi mengamankan barang bukti yang digunakan untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan berupa belasan balok kayu, batu, hingga pipa besi untuk menghancurkan sepeda motor dan mobil. Peristiwa tersebut berawal sekitar 50 orang massa datang ke lokasi dan langsung melakukan pengrusakan. Sebanyak 22 unit sepeda motor, 3 unit mobil serta fasilitas bangunan mengalami kerusakan berat dengan kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Kesimpangan antara kedua belah pihak perorangan kemudian membawa ormas, kemudian terjadi bentrokan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 70 KUHP pidana atau pasal 160 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengejar terhadap para pelaku lainnya, termasuk ketua Ormas yang diduga sebagai otak pelaku penyerangan. Sementara para pelaku yang sudah ditangkap diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Peristiwa kekerasan dialami seorang wanita petugas SPBU di Semarang, Jawa Tengah.
Korban dianiaya pengendara motor yang akan mengisi bensin. Pelaku tak terima. Korban menolak mengisi bensin karena motor pelaku berplat merah. Aksi penganiayaan yang terjadi di SPBU Jalan Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah sempat terekam CCTV. Kejadian bermula ketika seorang pengguna sepeda motor berplat merah hendak mengisi BBM bersubsidi Pertalite. Namun petugas SPBU menolak melayani pengisian karena konsumen menggunakan sepeda motor berplat merah. Tidak terima ditolak, pelaku marah-marah dan sempat menendang dispenser SPBU hingga melakukan kekerasan fisik ke petugas. Pelaku juga mendorong kepala petugas SPBU yang berusaha melerai pertikaian. Usai melakukan aksinya, pengendara motor tersebut kemudian melarikan diri. Diduga pelaku merupakan oknum ASN. Itu ada bapak-bapak beli bensin Pertalite, pakai plat merah. Itu kan tak bilangin, Pak, kalau plat merah nggak boleh. Bilangnya pertama. Terus bilangnya boleh, ngeyel boleh. Akhirnya aku bilang, tak panggilin pengawasku dulu. Ke pengawasku. Terus kasirnya yang datang. Nah, sama kasir juga dia kayaknya entah dorong apa gimana. Nah, terus kan nggak boleh mau minta uang ke aku. Atas aksinya tersebut, korban bersama manajer SPBU melaporkan kejadian ini ke Polsek Candisari Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kantor BKSDM Kabupaten Mapi, Papua Selatan dibakar massa. Aksi pembakaran ini buntut dari kekecewaan hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak ke warga asli Papua. Kantor BKSDM Kabupaten Mapi, Papua Selatan dirusak dan dibakar massa. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi tidak mampu membendung kemarahan massa. Sebelum membakar kantor BKSDM, massa juga melakukan pengerusakan kantor DPRD Mapi dan fasilitas taman serta videotron yang berdekatan. Aksi anarkis dipicu kekecewaan massa pelamar CPNS atas hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada putra-putri asli Kabupaten Mapi. Keributan di sini karena kekecewaan dari saudara-saudara. Seandainya dari BKPLA ini mereka tetapkan nilai standar antara ijazah SMA dan sarjana, itu saudara-saudara ini mereka bisa mengerti. Sarjana-sarjana yang ada dalam kota itu tidak dimiliki oleh orang asli Mapi. Orang luar ya? Papua. Yang dimiliki itu hanya dari orang luar. Itu masalahnya. Dalam aksi ini, massa juga meminta kepala daerah untuk bertanggung jawab sebab hasil seleksi CPNS merugikan orang asli Papua. Massa pun akan kembali turun ke jalan dan melakukan pembakaran jika tidak dapat bertemu dengan Bupati dan menjelaskan secara transparan. Dari Kabupaten Mapi, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin, iNews melaporkan. Pemirsa, sedang asik bermain judi, 2 ibu-ibu dan 2 pria di Pandeglang, Banten diringkus polisi. Kedua pelaku diketahui tengah bermain judi konvensional jenis kartu remi. Remi apa ibu? Sabta atau apa? Oh, kiu-kiu. Oh, udah lama. 2 pria dan 2 emak-emak tertangkap tangan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Pandeglang, Banten saat sedang asik bermain judi konvensional di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Keempat pelaku berinisial JM, US, NN, dan RM langsung digiring polisi ke Mapolres Pandeglang. Saat ditangkap, para pelaku mengaku bermain judi hanya iseng menghabiskan waktu luang. Mengamankan 4 orang, diantaranya 2 laki-laki, 2 perempuan yang sedang melakukan perjudian jenis
judi konvensional kartu remi di Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Dari keterangan para tersangka, setelah kita lakukan pemeriksaan, para tersangka mengakui bahwa mereka sering melakukan perjudian ini hanya untuk mengisi waktu luang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 set kartu remi dan uang sebanyak Rp385.000. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan perjudian jenis apapun. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, selebgram Lina Lutfiawati atau yang lebih dikenal dengan nama Lina Mukherjee akhirnya menghirup udara bebas usai dipenjara karena penistaan agama saat menyantap daging babi. Ia bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan di Lapas Kelas 2 Palembang. Lina Lutfiawati, selebgram yang dikenal dengan nama Lina Mukherjee, menyatakan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan di Lembaga Masyarakatan Kelas 2 Palembang, Sumatera Selatan. Ia mendapat remisi dari vonis 2 tahun karena tersandung kasus penistaan agama yang viral karena menyantap daging babi sambil mengucapkan bismillah. Pihak lapas berharap Lina bisa berkelakuan baik usai bebas dari penjara. Lina sudah berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar aturan serta banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang menghasilkan kreasi-kreasi yang cukup membanggakan untuk lapas, terutama yang sempat viral dan banyak menghasilkan tuh bantal ini. Jadi kebetulan memang kan untuk remisi memang hak semua warga binaan yang sudah memenuhi syarat. Sementara itu, Lina Mukherjee bersyukur setelah bebas dari penjara. Ia mengaku selama di lapas, ia menyibukkan diri dengan merajut bersama warga binaan lainnya. Untuk warga binaan menjadi yang lebih baik ya, maksudnya ketika kita masuk ke sini bukan berarti kita orang yang tidak benar ya, tapi kita menjadi yang lebih baik seperti itu. Jadi nggak usah putus asa, pasti kedepannya rezekinya diganti yang lebih dari Tuhan. Ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga, karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Sebelumnya, Lina Lutfiawati atau Lina Mukherjee divonis Hakim Pengadilan Negeri Palembang 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama pada September 2023 lalu. Saat itu, ia membuat konten makan kulit babi dengan mengucapkan kata bismillah. Setelah viral, ia dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi seorang transgender, Isa Zega, yang memakai hijab saat menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah, mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia untuk segera ditindak tegas. Dengan membawa sejumlah spanduk, puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Selain sebagai bentuk kecaman terhadap aksi seorang transgender, sekaligus selebgram bernama Isa Zega yang menggunakan hijab saat menjalankan ibadah umroh. Mereka mendesak MUI segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan penistaan agama Islam terhadap Isa Zega alias Sahrul. Bahwa Isa Zega ini kan nama aslinya Sahrul. Dia ini seorang laki-laki yang melakukan transgender, kemudian menggunakan hijab, memposting aktivitasnya pada saat umroh, gitu loh. Makanya kami ingin MUI dia sigap lah, dia tegas untuk menyoroti problem masalah ini yang sempat viral. Mungkin dia bisa menjodorkan atau membuat regulasi bersama dengan kemitraan dalam hal ini Kementerian Agama dan lain sebagainya, ya kan, untuk yang namanya tidak kecolongan lagi gitu. Kalau dikategorikan ini penistaan agama, ya penistaan agama. Karena seorang laki-laki menggunakan hijab kemudian pergi ibadah umroh gitu.
Sebelumnya, anggota DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam, melalui laman sosial medianya menyoroti aksi seorang transgender Isa Zega yang membuat geger media sosial lantaran melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syari. Mufti menilai aksi Isa Zega tersebut merupakan bagian dari penistaan agama yang sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Ibu yang dipidanakan oleh anak kandungnya di Kerawang, Jawa Barat divonis 1 tahun 2 bulan penjara. Ia dinyatakan bersalah karena terbukti menggunakan surat palsu untuk mengalihkan saham perusahaan miliknya. Tingkat pertama menjatuhkan Mayati, saksi Dandi Sugianto dan saksi Ferlin dijatuhkan pidana kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam pertimbangan hukumnya menyebut terdakwa Kusumawati bersama Dandi Sugianto dan Ferlin telah terbukti menggunakan akta atau surat palsu untuk mengalihkan saham milik almarhum Sugianto yang juga suami Kusumayati. Hal yang memberatkan terdakwa lantaran tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan berbelit-belit selama persidangan. Vonis ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman percobaan. Sementara itu, kuasa hukum Kusumayati menyatakan masih akan merundingkan putusan ini bersama terdakwa dan keluarga untuk mengajukan banding atau tidak. Sebelumnya, Kusumayati dilaporkan anak kandungnya, Stefani, yang merasa dirugikan dengan pemalsuan surat pengalihan saham milik almarhum ayahnya. Putusan itu ya kami sepakat dengan terdakwa menyatakan berpikir-pikir dulu, ada waktu 7 hari ya, dari itu besok apa kita akan menerima atau banding. Tapi prinsipnya ya kami akan coba untuk nanti bagaimana diskusi dengan terdakwa. Putusannya berapa tadi? 12 bulan. 12 bulan. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Komisi 4 DPRD Kota Palembang bersama Dinas Kesehatan menggerebek sebuah ruko klinik kecantikan di Jalan Padat Karya. Penggerebekan ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga adanya bahan berbahaya dari produk klinik tersebut. Rombongan dari anggota Komisi 4 DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Palembang, Sumatera Selatan menggerebek sebuah klinik kecantikan di Jalan Padat Karya, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami. Kedatangan para petugas tak lain ingin memastikan laporan yang selama ini masuk kepada mereka. Pasalnya warga menemukan bahan berbahaya di dalam kandungan produk skincare klinik tersebut. Datang ke DPR, untuk itu kami datang ke sini mengkonfirmasi secara langsung apakah berita-berita yang kemarin sempat viral adakah benarnya atau tidak. Jadi hari ini secara langsung kami konfirmasi dengan ownernya langsung, Pak Dadang. Ini bahwasanya kemarin produk-produk yang sudah sempat viral itu sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan dan juga produk tersebut sudah tidak lagi dibuat kerjasama. Hasil pemeriksaan sementara, pihak klinik Daviana sudah menarik barang yang dianggap mengandung bahan berbahaya dan memutuskan kerjasama dari pabrik tersebut. Kita di sini kita sudah melakukan pembenahan yang bermasalah tidak kita edarkan lagi, kita cabut semua dari peredaran dan kita melakukan klaim kepada pihak konsumen untuk sekarang dan semuanya sudah kita bentuk tim quality control untuk kedepannya. Kedatangan Wakil Rakyat dan Dinas Kesehatan ingin memastikan secara langsung kualitas produk dari klinik ini, baik dari kualitas hingga pengemasan. Pihak klinik pun membuka pintu untuk konsumen yang ingin komplain dan ingin mengklaim ganti rugi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Komisi 3 DPR RI akan memilih pimpinan KPK periode 2024 hingga 2029. Selain pimpinan, komisi juga akan dipilih para anggota Dewan Pengawas KPK. Silakan, Ibu Sari Yuliati.
Komisi 3 DPR RI hari ini akan memilih 5 orang pimpinan KPK dan 5 Dewan Pengawas KPK. Pemilihan dilakukan setelah DPR melanjutkan fit and proper test untuk calon Dewan Pengawas KPK yang berlangsung sejak kemarin. Sebanyak 10 calon pimpinan KPK kemarin telah selesai menjalani fit and proper test, sementara hari ini ada 3 calon Dewan Pengawas KPK yang menjalani fit and proper test. Diharapkan pimpinan KPK yang baru bisa membuat KPK lebih baik dan lebih berintegritas. Pak Farares. Ambil Pak Sudin tadi. Stefano Rizky Adranakus. Ya, Pak Pulung Agustanto. Bapak. Ya, pemirsa, hari ini Komisi 3 DPR akan mengumumkan pimpinan baru KPK dan juga Dewan Pengawas baru KPK. Kita langsung menuju gedung DPR. Ya, berikut ini adalah situasi terkini di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kinaga The Dragon. Bapak Beni Utama. Rizky Faisal Van Batang. Ada kan? Ada. Ya. Muhammad Rahul. RH Imron Amin. Maduro. Mana nih? Tokoh Maduro. Oke. Kabalek Bob Hasan. Martin Tumbelaka. Stephen Segel dari Manado nih. Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, ambil surat-suaranya ya. Muhammad Rofiki, Rudianto Lola. Ya pemirsa, siang ini Nelria Oktav, anggota Komisi 3 DPR RI Nabil Hussein akan Said Amin Al-Rashidi, Amelia Anggraini, waduh Mbak Yu. Ini nih, ambil aja Mbak Yu, duduk aja Mbak Yu. Ntar kita dimarahin Mas Sugeng. Sugeng Suparwoto, Kang Mas, Gus Abduh, Rina Saadah. Ya pemirsa, dalam uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK, operasi tangkap tangan atau OTT menjadi salah satu pembahasan hangat. Salah satu Capim KPK Johanis Tanak menegaskan akan menghapus operasi tangkap tangan karena dinilai menyalahi KUHAP. OTT menjadi salah satu pembahasan penting dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Capim KPK. Di depan Komisi 3 DPR RI, Capim KPK Johanis Tanak mengaku akan menghapus OTT jika terpilih sebagai Ketua KPK. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan? Ya, saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. KPK pun menjawab pertanyaan Johanis Tanak. KPK pastikan semua tindakan KPK termasuk tangkap tangan berjalan sesuai aturan. Tangkap tangan menjadi bagian dalam penindakan dari rangkaian panjang penyelidikan oleh tim penyidik KPK. Nggak disebut, ya nggak disebut di dalam, tapi dalam rangka penindakan, ya kan itu di pasal berapa? Di pasal 6 Undang-Undang KPK kan jelas, KPK melakukan penyidikan, penuntutan, eksekusi. Nah, kegiatan tangkap tangan itu kan bagian dari penindakan, gitu loh. Jadi saya kira nggak akan hilang juga sih. Apalagi perasaannya kan juga ada. Mungkin lebih selektif. Sebelum maju sebagai Capim KPK tahun ini, Johanis Tanak menjabat sebagai Wakil Ketua KPK sejak Oktober 2022. Johanis diangkat menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mundur. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan seruan agar aparat negara seperti TNI, Polri, dan ASN untuk netral di Pilkada serentak 2024. Lewat video yang diputar saat konferensi pers di kantor DPP PDIP Jakarta, Megawati juga mengingatkan adanya sanksi pidana jika melanggar. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih. Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK nomor 136/PUU/22 tahun 2024 melalui revisi pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno kembali bertemu mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan di kediaman Anies di wilayah Lebak Bulus. Pertemuan kali ini juga diikuti oleh Forum Ulama Habaib atau FUHAB. Pramono Anung dan Rano Karno tiba di kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Pramono dan Rano kemudian langsung masuk ke rumah dan disambut hangat Anies Baswedan. Pramono Rano berterima kasih telah mendapatkan kesempatan bersilaturahmi dengan para ulama. Sementara itu, Anies menjelaskan tujuan pertemuan tersebut untuk berjuang bagi warga Jakarta. Terlihat Pramono, Rano, Anies serta para ulama yang hadir berpose 3 jari yang identik dengan nomor urut pasangan Pramono Rano dalam Pilgub Jakarta. Sementara itu dukungan terhadap Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil terus berdatangan termasuk dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. RK berharap dukungan tersebut mampu mendongkrak elektabilitasnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Keduanya menghadiri acara pengukuhan Ketua Wilayah Perkumpulan Keluarga Besar Putra Jawa Keturunan Sumatera atau Pujakusuma DKI Jakarta. RK menyebut Jokowi menyampaikan dukungan dan doa kepada dirinya, serta meminta RK untuk terus menyapa warga di sisa masa kampanye. Ya, beliau Pak Ridwan Kamil, semua udah tahu. Ada Pujakusuma mungkin Pak, Bapak mungkin mengenalkan Pak RK Pak, Pujakusuma Pak. Sudah saya bisikin. Oke, siapa? Ya, semua dukungan pasti berdampak, apalagi yang mendukung adalah tokoh-tokoh kan. Tokoh-tokoh ini kan punya pengikut, punya pengagum. Mudah-mudahan kalau tokohnya mendukung, pengikut pengagumnya juga mendukung. Dukungan juga datang dari relawan Pandawa 5, binaan Luhut Binsar Panjaitan. Relawan ini berkomitmen untuk memenangkan pasangan RK Suswono, terutama di wilayah Jakarta Timur. Di hari yang sama, RK juga menghadiri acara konsolidasi dan istighosah P3 di kantor DPW P3 Jakarta. Dalam konsolidasi ini, RK mengajak P3 bangkit usai pemilu 2024 dan bergerak memenangkan pasangan RK Suswono di Pilkada Jakarta. RK juga berjanji akan membantu P3 meraih kembali kejayaan mereka di Jakarta jika terpilih menjadi gubernur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, menyapa warga di sisa waktu masa kampanye Pilkada 2024. Dharma juga sempat menyindir paslon lain yang meminta dukungan dari sejumlah tokoh di akhir-akhir masa kampanye. Calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, terus mencari dukungan di sisa waktu masa kampanye Pilkada Jakarta.
Dharma menyambangi satu persatu warga di Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu siang. Dharma menyampaikan visi dan misinya langsung ke warga dengan harapan warga Jakarta bisa menentukan pilihan tanpa rasa takut dan iming-iming dari sejumlah pihak. Dharma juga menyebut bahwa dirinya merupakan calon independen yang tak butuh dukungan dari penguasa. Ya, kami di sisa waktu 7 hari ini memanfaatkan komunikasi secara batin dengan warga dan meminta kepada warga untuk jangan sia-siakan kesempatan 7 hari ini, karena kalau salah dalam menentukan keputusan maka menyesal kemudian tidak ada gunanya. Keputusan warga ini adalah keputusan yang terbaik berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming, bukan karena ditekan-tekan atau ditakut-takuti. Jangan takut, ada Tuhan. Jangan takut dengan siapapun juga. Sebelumnya di akhir masa kampanye Pilkada Jakarta, masing-masing calon terus mencari dukungan dari orang berpengaruh di tanah air. Bahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turun langsung untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi agenda Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemirsa, usai dari Brazil, Presiden Republik Indonesia akhirnya tiba di Inggris. Kedatangan Presiden Prabowo untuk memenuhi undangan Raja Charles III. Presiden Prabowo telah tiba di London, Inggris pada Rabu waktu setempat. Turut mendampingi adalah Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Mendarat di Bandar Udara Stansted, Presiden Prabowo disambut sejumlah pejabat Inggris serta Duta Besar Republik Indonesia di London, Desra Percaya. Salah satu agenda kunjungan Prabowo adalah bertemu dengan Raja Charles III. Prabowo juga diagendakan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer serta menghadiri acara CEO Roundtable Forum. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Rio de Janeiro, Brasil pada Selasa petang waktu setempat. Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sejumlah pejabat di Brasil melepas keberangkatan Prabowo dari base Areia de Gaelong, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil, Edi Yusuf. Selain itu ada Atase Pertahanan KBRI Brasilia, Kolonel Infantri Rizal Aswam Amanda. Sebelum memasuki pesawat, Prabowo sempat mengungkapkan kesannya saat perdana mengikuti rangkaian KTT G20 termasuk pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara anggota G20 di Rio de Janeiro. Kita banyak kerjasama sama Prancis, banyak kemajuan, ya. Pak, soal final statement aja Pak terkait dengan G20 ini, bagaimana Bapak ini kan debut perdana Bapak ya Pak ya? Iya, bagus, ya, bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Siang bersama saya, Diandra Murni. Di tengah lawatannya menuju Inggris, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Timnas Sepak Bola Indonesia usai mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara Presiden ke-7 Joko Widodo merayakan kemenangan Timnas kalahkan Arab Saudi dengan menonton langsung pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Timnas Sepak Bola Indonesia usai mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion GBK. Prabowo mengaku tetap menyempatkan diri menonton pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab di tengah padatnya jadwal kunjungan ke luar negeri. Pernyataan tersebut dilontarkan Prabowo saat hendak menuju Inggris dari Brasil usai menghadiri KTT G20. Insya Allah ya. Saya nggak tahu hitungannya, tapi terima kasih. Tapi Bapak nonton di mobil ya Pak? Iya, terima kasih tim nasional, luar biasa. Oke. Terima kasih. Pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Diandra Mukni. Seorang ibu hamil harus ditandu karena terjebak macet akibat tebing longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Meski tidak ada korban, longsor ini mengakibatkan kemacetan hingga 2 km. Jalan, minta jalan. Kenal suara Maaf, kita jalan.
Petugas gabungan dan warga harus menandu ibu hamil karena ambulans yang membawa ibu hamil tersebut terjebak macet akibat longsor di Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ibu hamil ini dialihkan ke ambulans milik PMI dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Diketahui tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup badan jalan. Alat berat diturunkan untuk membuka jalan. Akibat longsor ini, kemacetan mencapai 2 km. Tadi emang ada jalan yang memang boleh masuk motor, jadi gak jadi akhirnya mundur lagi. Ya. Emang daerah sini sering terjadi longsor? Iya sih, setahu saya emang sering terjadi longsor. Karena kebetulan kalau lewat mau kuliah juga kadang ada longsor kecil gitu. Tidak ada laporan korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini. Namun demikian, warga diimbau tetap waspada karena curah hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan terhadap pengemudi taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta Tangerang yang viral di media sosial. Saksi mata menyebut pengeroyokan terjadi setelah pengemudi taksi online membunyikan klakson ke mobil pelaku. Tim Opsnal Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan terhadap pengemudi taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta Tangerang yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Pelaku berinisial CM dan J ditangkap di kawasan Kembangan, Jakarta Barat tanpa banyak perlawanan. Selanjutnya kedua pelaku ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Menurut saksi, peristiwa pengeroyokan ini berawal saat pengemudi taksi online yang disewanya mengklakson mobil para pelaku yang tepat di depannya sebanyak 1 kali. Diduga tak terima, pelaku langsung memotong lajur kendaraan korban. Sebelum terjadi pengeroyokan, korban dan saksi mata sempat membuka kaca untuk meminta maaf. Namun para pelaku tetap mengeroyok korban hingga korban mengalami lebam dan mobilnya mengalami kerusakan. Mau dipepet kanan kiri, jadi jalannya zigzag gitu. Akhirnya ngambil jalur kanan. Nah, dari jalur kanan dipotong gitu. Setelah itu pelaku turun apa gimana Kak? Pelakunya turun, padahal kan udah buka kaca minta maaf nih walaupun nggak salah ya gitu. Ya udah gitu, akhirnya jadi ada baku hantam gitu sih. Sebelumnya aksi pengeroyokan pengemudi taksi online di jalan tol dalam kota Jakarta Tangerang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ini viral di media sosial. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan kerusakan terhadap mobil hingga berujung melapor ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance memberikan apresiasi dan penghargaan kepada PT Indonesia Security Team sebagai salah satu nasabah paling loyal. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan ini telah menjadi nasabah setia MNC Life selama 7 tahun untuk memberikan proteksi kepada para karyawannya. Simulasi pengamanan yang diperagakan karyawan dari PT Indonesia Security Team ini membuktikan bahwa pekerjaan di bidang jasa pengamanan memiliki tingkat resiko yang tinggi. Para karyawan ini harus mampu mengamankan kliennya dengan berbagai cara, meski keselamatan jiwa dan raga taruhannya. Oleh karenanya, perlindungan terhadap para karyawan menjadi prioritas utama bagi PT Indonesia Security Team, yang mempercayakan MNC Life sebagai asuransi jiwa untuk memproteksi dan memberikan jaminan kepada para personelnya. Kami sudah bekerja sama kurang lebih selama 7 tahun. Kami sudah bekerja sama dengan MNC Life, ya, di mana MNC Life dapat mengakomodir, dapat melindungi personil kami, ya, bila ada risiko kematian atau juga kedukaan atau kecelakaan kerja, ya, kami menggunakan MNC Life. Dalam rangka menyambut HUT ke-14, unit usaha di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Life memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan dari PT Indonesia Security Team sebagai nasabah loyal dalam memberikan perlindungan kepada para karyawannya. Kami memberikan penghargaan kepada Indonesia Security Team atas kepercayaan kepada MNC Life. Harapan kami, nasabah, partner setia kami terus berkembang, terus bertumbuh, di mana MNC Life akan terus menemani pertumbuhan nasabah dan juga partner-partner bisnis kami.
MNC Life berkomitmen akan terus menghadirkan produk dan layanan inovatif, serta meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan banyak manfaat bagi pengguna layanan guna menghadapi tantangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Leman iNews melaporkan.